adalah cara yang memaksa orang lain, memarahi orang lain, menghakimi orang lain, mendiskreditkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Nah, oknum-oknum kayak gini. Halo saudara-saudara, selamat datang di Soleh. Bukan. Ini akibat gue sering nontonin video-videonya Soleh Solihun nih di YouTube-nya ya. Beberapa waktu terakhir semenjak anjuran untuk social distancing. Dan gue mau nyapa dulu. Halo, selamat datang di Kolom Podcast. Dan lu sedang mendengarkan episode 11 ya. Sebelum gue mulai, gue mau memastikan dulu, lu dengerinnya di rumah aja kan? Atau paling enggak lagi di jalan lah ya menuju rumah. Atau enggak di tempat rame kan lu ya. Lu dengerinnya yang pertama, lu gak akan bisa fokus, udah mah suara gue gak enak, terus bercandaan gue gak lucu, ya kan. Lu dengernya di tempat rame, ada kemungkinan banget ada persebaran COVID-19, ya gak sih? Dan gue yakin lu dengerinnya di rumah aja, karena sekarang kita kan masih di fase untuk mengurangi akses COVID-19 ya, biar gak tambah banyak korbannya. Dan gue sih berharap banget ini mudah-mudahan kita bisa segera melewati masa-masa ini. Karena serius deh, ini mau gak takut tapi gak bisa, mau gak panik tapi gak bisa juga gitu ya. Cuman mungkin bedanya gue gak terlalu nunjukin aja gitu. Dalam hati gue takut banget, apalagi tiap baca berita gitu ya. Dan kenapa gue pengen cepat-cepat banget keluar, karena gak nyaman banget gitu. Bahkan gue di rumah pun gue dehem doang, gitu ya, dehem. Disuruh sama mamah gue untuk di luar rumah, gue gak boleh dehem di rumah. Misalnya gue mau dehem nih, enggak mau dehem ya di luar, gue langsung lari keluar. Dan tahu-tahu gue nongolnya di Yomart. Buat yang gak tahu Yomart itu adalah minimarket atau ya minimarket untuk anak-anak Yoman. Jadi minimarketnya Yomart. Skip. Pokoknya gue kalau mau dehem gue lari dulu keluar rumah, baru gue dehem. Sampai segitunya, iya bener, sampai segitunya. Pokoknya mudah-mudahan kita bisa cepat melewati masa sulit ini ya. Dan yang barusan itu bukan bercanda, itu gue serius. Bukan maksud juga untuk bercandain masa-masa sulit ini ya. Dan terakhir, salam penuh kasih buat semua tenaga medis, para pewarta yang terus nginfoin perkembangan COVID-19 ini di Indonesia ataupun di dunia. Terus buat semua yang masih harus berkegiatan di luar rumah, stay safe. Oh iya, di episode 11 ini gue mau ngomongin SJW. Jadi topik untuk episode ini adalah Social Justice Warrior adalah teror? Tanda tanya. Kenapa gue bilang Social Justice Warrior adalah teror? Nanti gue jelasin. Yang jelas, yang pertama harus gue kasih tahu adalah kenapa gue pilih topik SJW ini. Karena beberapa tahun belakangan ini di Twitter itu nggak tahu ya, tiba-tiba orang-orang tuh jadi pada galak gitu loh. Jadi pada berani gitu untuk nyampein pendapatnya, untuk nyampein perbedaan pendapatnya gitu di sosial media. Even itu bukan masalah yang serius dan bukan masalah atau bukan pendapat yang perlu atau harus banget untuk didebatin gitu loh. Serius, gue kayak ngerasa, ya Allah kasihan banget nih orang nge-tweet gini doang dicela, nge-tweet gini doang dipatahin, nge-tweet gini doang digituin gitu. Serius, itu awal mulanya. Dan karena keresahan gue sama orang-orang di Twitter yang galak-galak itu, gue sempet baca beberapa gitu ya. Lu dasar SJW, jadi kalau udah kalah debat atau ada yang beda pendapat disebut SJW gitu. Padahal SJW ini menurut gue pribadi itu bukan kata sifat loh. Jadi misal gue nge-tweet apa, menurut gue itu benar, terus ada yang bilang pendapat gue itu salah, maka tindakan atau orang yang bilang pendapat gue salah itu gue teriakin SJW. Nah itu awal mulanya kenapa gue mau angkat topik ini. Dan setelah gue ngobrol juga sama anak kolom yang lain, ada namanya Putra Badai di Matra, keren banget kan namanya. Putra Badai di Matra ini gue kasih kredit, dia adalah yang bikin poster dan juga bikin video promo untuk tiap episode dari Kolom Podcast. Thank you boy.
Jadi gitu, awalnya berawal dari keresahan gue sama orang-orang yang galak, dan orang-orang yang galak ini sering diteriakin atau sering dilekatkan dengan istilah SJW gitu. Nah, gue mau ngomongin SJW ini awal mulanya banget, tanpa gue nyari tahu referensi dan segala macam ya, cuman dari pemahaman gue pribadi aja gitu. SJW itu adalah orang-orang yang aktif untuk membantu atau paling enggak menemani orang-orang yang dalam keadaan kesulitan atau enggak mendapatkan keadilan. Ya, isu-isu apa aja itu ditampilkan di sosial medianya gitu ya. Dan SJW adalah orang yang memang sudah aktif lebih dulu di kehidupan nyatanya. Dia sudah menghabiskan banyak waktu di kehidupan nyatanya untuk membantu orang lain, untuk membantu kelompok lain dalam memperjuangkan haknya. Kemudian dia posting tuh, dia unggah tuh, bentuknya kampanye, ajakan, atau apapun itu yang nggak sama sekali memaksa. Nah, ini pemahaman atau konsep awal SJW yang gue tangkep, yang gue cerna gitu. Tapi nggak fair kayaknya kalau ini berawal dari, atau pembahasan ini gue buka sama opini gue pribadi ya. Nggak fair pokoknya, nggak fair Mariadi. Oke, skip. Dari awal gue udah menghindari banget sih untuk ngasih tahu opini pribadi gue gitu. Gue cuman mau nampilin apa yang ada di sekitar gue aja gitu. Gue naikin ke permukaan gitu aja dari awal memang. Makanya gue mau bahas dulu nih, awal mulanya sebenarnya SJW itu istilah dari mana sih? Selain dari Twitter ya, yang gue temuin dari Twitter. Mungkin lu juga yang dengerin dan tahu SJW dari Twitter. Jadi awal mulanya SJW ini atau Social Justice Warrior ini memang ditujukan untuk memberikan pujian, memberikan sanjungan untuk orang-orang yang peduli sama sesama atau yang memanusiakan manusia gitu loh. Tahun 91 kalau nggak salah istilah ini pertama kali nongol gitu ya. Terus berkembang dan 91 jelas dong nggak ada sosial media ya. Dan orang-orang yang ngebantu sesama, yang berjuang menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan uangnya untuk membantu orang lain, sama nggak sih artinya kayak aktivis? Iya nggak sih? Sampai sini dulu ya. SJW awal mulanya adalah sanjungan atau sebutan lain untuk aktivis, untuk orang-orang yang mau ngebantu orang lain. Dan SJW ini juga udah ada kok sebenarnya di kamus-kamus besar gitu ya. Kayak di Urban Dictionary itu ada, bahkan udah masuk juga Oxford Dictionary udah ada juga, lu bisa baca juga. Terus soal SJW ini gue udah wawancara nih ke 3 orang di luar lingkaran gue ya. Kenapa ke 3 orang doang? Karena gue udah sempet nyoba nanya ke sosial media, ke beberapa platform sosial media gue, dan ya yang jawab alhamdulillah nggak ada sama sekali. Nggak tahu, baru kali ini gue sepi banget. Gue nanya satu topik, satu pertanyaan, dan nggak ada yang jawab sama sekali. Gue sedih banget, ya Allah. Gue mau nangis, tapi gue udah pernah nangis lama banget bulan puasa dulu. Bulan puasa nangis ngapain ya? Udah nggak usah lo pikirin. Yang jelas 3 orang yang gue wawancarai ini, yang pastinya lewat telepon dan lewat chatting karena social distance ya. Dan ketiganya ini punya pendapat yang sama tentang SJW. Jadi pendapat mereka adalah SJW itu mereka yang menyuarakan isu, entah isu sosial, isu lingkungan hidup, isu apapun itu, tapi bentuknya atau formatnya itu adalah paksaan dan bahkan memarahi. Siapa yang dipaksa dan siapa yang dimarahi? Yang dipaksa dan yang dimarahi adalah orang-orang yang beda pendapatnya sama si orang-orang yang disebut SJW ini. Gue tanya, ini negatif apa positif menurut lo? Negatif dong, ya kan? Pandangan dari 3 orang yang gue wawancarain, pendapat dari 3 orang yang gue wawancarain tentang SJW itu semuanya negatif. Dan ada 1 orang yang bilang bahwa kalau yang santun, kalau yang baik, mengkampanyekan isu sosial atau isu apapun itu dengan cara yang baik, itu bukan SJW mas, itu namanya aktivis. Oke, gue gak akan menghakimi pendapatnya. Dari 3 orang itu jelas si pemaknaan dari SJW ini negatif ya. Dan beberapa artikel yang gue udah baca, Tirto ada juga di Kompasiana, ada juga di Mojok juga ada juga. Nanti gue sebutin kreditnya, tenang. Dan lu kebayang gak sih bahwa tadi gue sebutin di awal bahwa awal mula sebutan atau istilah SJW ini awal mulanya adalah bentuk sanjungan, bro.
bentuk pujian, sis. Kenapa bisa jadi negatif kayak gini? Iya gak sih? Ini ngebuktiin juga sih keresahan gua gitu tuh, bahwa oh iya, berarti memang ada pergeseran makna nih dari istilah SJW ini. Dan gue mau cerita sedikit nih. Sebelum ada istilah sedotan SJW, ya, lu tahu dong sedotan SJW adalah sedotan yang bambu atau yang stainless gitu ya. Tujuannya apa ya? Untuk mengurangi limbah plastik khususnya dari sedotan. Apalagi ditambah, lu pernah lihat pasti video di mana kura-kura tuh kemasukan sedotan hidungnya. Dasarnya dari situ. Ada sebutan sedotan SJW. Nah, gue kan kenapa jadi SJW ini ngelekat di sedotan ini gitu ya. Terlepas dari sedotan SJW ini ya, waktu itu belum terkenal kayaknya ya. Karena dulu patokannya beberapa coffee shop di kota gua gitu ya, belum ada yang nyediain sedotan selain plastik. Kenapa gue bilang sebelum istilah sedotan SJW terkenal, dulu sebutannya bukan sedotan SJW tapi ya sedotan bambu dan sedotan stainless saja. Dan percaya atau enggak, gue juga pernah dapet ledekan SJW. Gila, gue ngerasa gak pantas banget. Serius, gue gak pernah ngerasa seenggak pantas ini gitu ya, ketika gue disebut atau ketika gue dicengin, ah lu SJW lu gitu. Cuma gara-gara gue bawa sedotan bambu dan sedotan stainless kemana-mana. Itu serius, bukan cuma ke coffee shop. Gue bahkan ke nongkrong di warung pinggiran jalan aja, minum Good Day, minum Nutrisari, itu pakai sedotan itu. Dan padahal gue nggak nyuruh orang lain atau teman-teman gue untuk ngikutin gue. Lu pakai dong nih sedotan ini. Atau gue juga nggak bilang gini loh, padahal mau pakai sedotan yang bukan HP Nexian, pakai sedotan stainless dan sedotan bambu. Ting. Gue nggak ada kata-kata sama sekali. Gue cuma ngeluarin, gue minum aja udah. Karena menurut gue pribadi, anjuran atau ajakan atau nasihat lah yang paling ampuh, mentang-mentang gue nggak ampuh ya, adalah dengan memberikan contoh melalui tindakan, bukan melalui ucapan. Makanya gue nggak ngajak-ngajak dan nggak maksa-maksa juga untuk teman-teman gue, untuk orang-orang yang gue temuin untuk make sedotan kayak gue gitu. Dan SJW itu aktivis kan, tadi gue udah bilang di awal ya. Berarti di dunia nyata juga dia bergerak gitu. Kalau orang-orang yang koar-koar soal isu apapun itu, soal pendapatnya, atau yang hobi untuk mata-matahin pendapat orang lain, marah-marahin postingan orang lain, posting gini, lu jangan gini dong, lu namanya seksis kalau gini, lu jangan gini, nanti namanya ini. Cuman di sosial media doang dia ngelakuin hal itu. Menurut gue belum layak sih dapat gelar atau dapat sebutan SJW, ya nggak sih? Karena menurut gue, dan yang gue tahu juga ya, beberapa aktivis yang aktif juga di Twitter atau di sosial media untuk mengkampanyekan isu-isu sosialnya tuh ada banyak banget. Dan kalau gue menyebut mereka adalah SJW yang bergerak di kehidupan nyata dan bergerak juga di sosial media, sebutan SJW ini jadi kayak anjlok banget. Jadi gue kayak, aduh, masa iya sih gue nyebut Armandani misalnya, atau Usam, siapa sih namanya, yang concern untuk ngebantu teman-teman korban dari pelecehan atau hal-hal yang serem-serem lah di Twitter. Atau siapa lagi sih, Baga, siapa lagi ya, gue lupa. Pokoknya ada orang-orang yang memang aktif banget di kehidupan nyata, dan ketika dia melakukan kampanye di sosial media, ya itu baru sah menjadi SJW. Tuh, makanya gue agak mengernyitkan dahi gitu. Mengernyitkan dahi. Ngerti gak? Jadi dahi gue tekuk gitu. Kayak aduh, kok gini ya. Dan ada satu nama yang disebutin sama 3 orang yang gue wawancarain ya. Satu nama dia kesebut kayak terkenal banget, lekat banget sama gelar SJW kayaknya. Kayak di Indonesia SJW cuma dia doang yang diakui sama orang-orang gitu. Dalam pengertian SJW dalam pengertian negatif ya tentunya. Dan buat Mbak Lini Zurlia, kalau dengerin, gue sama sekali nggak beranggapan bahwa yang lo lakuin itu salah atau apa ya. Gue nggak mau menghakimi. Yang jelas Lini Zurlia ya, yang main Twitter pasti tahu deh. Ini ketika diwawancarain sama detik.com di Oktober tahun 2019 kalau nggak salah, dia bilang gini, belakangan semua orang yang mengutarakan pendapat berbeda lah. Sorry. Belakangan semua orang yang mengutarakan pendapat berbeda langsung dilabeli sebagai SJW. Kalau pendapatnya nggak sama gua, sama kelompok gua, sama lingkaran gua, berarti dia SJW. Ya, yang gue alamin juga kayak gitu. Jadi kayak gampang banget orang nyebut
atau memberikan gelar SJW kepada orang-orang gitu, padahal yang dilakukan sama orang-orang itu adalah mungkin cuman nge-tweet doang di sosial media. Tapi kalau Mbak Lini enggak ya. Mbak Lini nih dia campaign di sosial media, dia aktif juga di kehidupan nyata itu benar-benar turun gitu. Terus kalau ngomongin soal SJW lagi nih ya, aktivitasnya gitu, yang gue tahu ini jadi kawan-kawan atau teman-teman yang beneran turun ke jalan, bener-beneran turun ke turba gitu atau turun ke bawah untuk ngebantu kelompok-kelompok yang tertindas, kelompok-kelompok yang nggak mendapatkan keadilan gitu. Kayak teman-teman yang ngebantu petani kendeng, petani kendeng atau kendeng sih, kendeng. Untuk yang nggak tahu ya, aksi petani kendeng ini adalah aksi ngecor kaki yang dilakukan oleh para petani kendeng untuk menentang pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Terus ada aksi lagi, ini yang aksi yang gue tahu ya. Ada dulu pas isu geotermal ya, Gunung Cermek di Jawa Barat tuh mau dimanfaatkan geotermalnya, ada yang namanya aksi Save Cermai. Ya, aksi Save Cermai ini untuk menolak pengelolaan Gunung Cermai untuk dimanfaatkan geotermalnya oleh Chevron. Ini di Kuningan, Jawa Barat, tapi gerakannya itu sampai sewilayah 3 Cirebon. Ya, dan ini orang-orang yang campaign di sosial media, campaignnya tuh gue inget banget sederhana. Foto pakai Save Cermai gitu ya, Save Cermai, hashtag Save Cermai, foto di sosial media, udah nunjukin dukungan aja sama aksi Save Cermai ini. Dan menurut gue itu campaign atau aksi yang kreatif ya. Dan orang-orang yang ada di belakang aksi ini itu benar-benar turun ke jalan, benar-benar turun ke warga di kaki Gunung Cermeknya. Gue tahu banget, walaupun gue nggak ikut turun ya. Dan jadinya kayak orang-orang yang ngelakuin hal-hal baik di kehidupan nyata dan di sosial media ini, jadi kayaknya mereka nggak layak dibuat dapat sebutan SJW karena sudah dikerdilkan gitu si istilah SJW ini maknanya. Nah, soal SJW ini gue ngembaliin lagi ke lo ya. Lo mau mengikuti pemaknaan SJW yang mana nih? Pemaknaan SJW yang pertama kali keluar atau diciptakannya istilah SJW itu maknanya seperti apa? Lo mau ngikutin makna awalnya atau makna yang berkembang saat ini? Gitu. Makna yang berkembang karena ada oknum-oknum yang meskipun dia melakukan kebaikan di kehidupan nyata, ya dia aksi di kehidupan nyata, aksi nyatanya gitu ada di kehidupan nyata, terus dia campaign di sosial media, tapi caranya adalah cara yang memaksa orang lain, memarahi orang lain, menghakimi orang lain, mendiskreditkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Nah, oknum-oknum kayak gini ya, yang bikin istilah SJW ini jadi kerdil gitu, jadi kecil banget, jadi teror, serem, nakutin gitu. Dan balik lagi, lu mau menggunakan makna SJW yang mana, itu gue kembalikan ke lu gitu ya. Yang jelas kalau memukul rata orang-orang yang sudah mau memberikan waktunya, tenaganya, bahkan uangnya gitu untuk membantu sesama hanya karena tweetannya, hanya karena emosinya yang nggak terbendung di sosial media 1 kali 2 kali, ya agak sedih juga sih kalau gue. Tapi kalau memang itu orang kerjaan yang matahin orang, terus ngejatuhin orang, terus ya itu balik lagi lu, mau lu labelin sebagai SJW atau apa. Kalau gue sih menghindari banget nge-labelin orang sebagai SJW. Gue masih teguh sama pendirian gue bahwa nggak layak orang-orang yang attitude-nya seperti itu di sosial media terus gue sebut sebagai SJW, nggak layak menurut gue. Itu sih. Dan terima kasih untuk Aprilia Kumala ya, karena sudah menuliskan asal-usul SJW dan pergeseran maknanya lewat artikel mojok.co yang rilis tanggal 2 Agustus tahun 2019. Terus minimalnya buat lu yang belum pernah denger istilah SJW, lu jadi tahu sekarang SJW itu apa. Jadi kalau ada yang ngomong SJW, lu oh iya SJW itu ini gitu. Minimalnya itu aja dulu. Lu nggak harus sepakat sama yang gue omongin, lu nggak harus sepakat juga sama pendapat-pendapat yang tadi gue sampein ya. Dan gue mau rekomendasiin 2 tontonan yang berhubungan sama topik ini atau film-film tentang SJW. Yang pertama ada Love Sonia. Ini film India ini beneran deh, serius. Kayaknya nggak habis-habis gitu idenya ya. Ide untuk mengangkat masalah-masalah sosial di negara mereka gitu. Kayak nggak bisa habis.
serius. Dan gue selalu amazed sih sama film-film yang mengangkat permasalahan sosial gitu ya. Love Sonia ini salah satunya nih, film tahun 2018. Ini tentang perempuan dan perdagangan manusia. Begitu berdarah-darahnya orang yang mau ngelindungin dan nyelamatin perempuan dan anak hasil perdagangan manusia. Ya, filmnya ini diproduserin dan disutradarain sama orang-orang yang bikin film Slumdog Millionaire, film lain Dev Patel ya, Slumdog juga Dev Patel sih, Life of Pi, banyak lagi, dan pokoknya keren-keren semua nih film yang dibuat sama produser dan sutradara film Love Sonia ini. Terus tontonan kedua ada judulnya You Were Never Really Here. Ini film tahun 2017. Filmnya Joaquin Phoenix. Bener ya? Jadi bacanya H ya? Atau Joaquin Phoenix. Ini film tentang pertarungan antara depresi diri ya. Orang yang punya masalah hidup udah sangat berat gitu ya, tapi masih harus bermasalah sama bisnis jual beli harapan anak-anak dan perempuan. Ini film yang juga jadi bukti sih bahwa Joaquin Phoenix adalah sebenar-benarnya burung api, cie. Dan di setiap bentuk dan karakternya dia benar-benar burung api sih di film yang gue bahas ini. Itu 2 tontonan yang bisa gue rekomendasiin ke lu supaya terhubung gitu sama topik kali ini atau SCW. Dan kritik sarannya langsung aja ya ke akun Twitter gue. Kali-kali lah gue promo akun Twitter sendiri. Karena kalau lu gak punya akun Twitter, oke? Dan akun Twitter gue ada di @anggaampuh, A-nya 1 ya, @anggaampuh. Itu gak digembok kok. Jadi thank you yang sudah mendengarkan. Terus jaga kesehatan, dan gue Angga Ampuh untuk Kolom Podcast.